warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mitra Duryani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia organik 1 yang berjudul pemisahan alkohol pada air tapir. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mampu merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi masing-masing alat destilasi. Yang kedua adalah mengetahui prinsip kerja alat destilasi. Dan yang ketiga adalah memisahkan alkohol dan air berdasarkan perbedaan titik didihnya. Setelah kita mengetahui tujuan dari praktikum tersebut, kita lanjut ke teori yang mendasari judul praktikum tersebut. Yang pertama di sini ada pengertian destilasi. Destilasi adalah reaksi sintesis kimia yang melibatkan metode pemurnian zat untuk mendapatkan hasil yang benar-benar murni tanpa pengotor. Lalu destilasi ini juga bermaksud adalah pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen campuran yang akan dipisahkan. Lalu apabila terdapat campuran yang memiliki titik didih yang berbeda, maka proses pemisahannya melalui destilasi. Kita ambil contoh ya. Contohnya itu adalah campuran etanol dan air. Campuran etanol ditambah air. Etanol di sini memiliki titik didih 77 derajat Celcius, sedangkan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Proses pemisahan campuran etanol ditambah air ini adalah dengan proses destilasi. Sudah jelas ya contohnya. Lalu kita masuk ke tahapan destilasi, ada 3. Yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada penguapan, dan yang ketiga ada pendinginan. Lalu ada istilah dalam destilasi yaitu destilat. Destilat adalah komponen campuran yang memiliki titik didih yang rendah akan mengalami penguapan. Lalu ada di sini istilahnya residu. Residu adalah komponen dengan titik didih yang tinggi akan tidak mengalami penguapan. Saya ulangi lagi. Ada residu. Komponen dengan titik didih yang tinggi akan tetap atau tidak mengalami penguapan. Sudah jelas ya, berarti ini destilat ini yang rendah, titik didihnya rendah, lalu dia mengalami penguapan. Sedangkan residu di sini adalah dia titik didih yang tinggi, dia tidak mengalami penguapan. Lalu kita masuk ke macam-macam destilasi, ada 4. Yang pertama destilasi sederhana, yaitu komponen dengan campuran komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya itu tuh sangat jauh ya. Yang kedua adalah ada destilasi uap, yaitu campuran komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya di atas 200. Lalu ada yang ketiga ada destilasi vakum, yaitu campuran komponen yang dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya itu sangat tinggi. Lalu ada destilasi fransinasi, yaitu campuran komponen yang dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya itu di atas 200. Berarti macam-macam destilasi ini ada 4. Yang pertama ada destilasi sederhana. Saya catat ya. Yang kedua ada destilasi uap. Yang ketiga ada destilasi vakum. Yang keempat ada destilasi fransinasi. Setelah kita mengetahui teori dari pemisahan alkohol pada air tapir tersebut, kita lanjut ke praktikumnya, yaitu di sini sudah ada alat dan bahannya. Alat yang kita gunakan di sini ada, kita langsung sebutkan fungsinya saja ya. Alat yang kita gunakan di sini ada labu destilasi, yaitu wadah untuk menampung hasil destilat. Lalu ada labu didih, yaitu wadah sampel. Ada still head yang berfungsi sebagai penghubung antara kondensor. Lalu ada kondensor berfungsi sebagai pendingin. Ada statif dan klep yang berfungsi sebagai penyangga kondensor dan labu didih. Lalu ada adaptor, tempat mengalirnya cairan hasil dari destilasi tersebut yang dinamakan dengan destilat. Lalu ada pembakar bunsen, itu berfungsi sebagai pemanas. Lalu ada selang yang berfungsi sebagai penyaluran air.
pada saat proses destilasi nanti. Lalu ada termometer berfungsi pengukur suhu. Sedangkan bahan yang kita gunakan di sini ada yang pertama ada air tape, yang kedua ada vaselin, yang ketiga ada batu didih, dan yang keempat ada air kran. Batu didih di sini berfungsi sebagai perata suhu atau saat dimasukkan ke dalam labu didih itu dia berfungsi sebagai meratakan suhu komponen yang akan dipisahkan nanti. Lalu kita masuk ke langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama adalah labu didih yang sudah dibersihkan tersebut kita masukkan ke dalam batu didih yang kita sudah bersihkan, lalu kita masukkan ke dalam labu didih antara 2 atau 3. Setelah itu kita masukkan air tape tersebut ke dalam labu didih lagi sebanyak 250 ml. Jangan sampai air tape tersebut mengenai dinding dari labu didih. Setelah itu kita rangkai alat-alat destilasi tersebut, yang rangkaian itu akan seperti ini. Yang pertama ada pembakar yang di bawah, lalu ada statif dan klepnya sebagai penyangga dari labu didih, dan ada kondensor, lalu ada sampel, yaitu sampel yang kita gunakan adalah air tape, lalu ada termometer untuk mengukur suhunya, lalu ada labu destilasi sebagai tempat penampungnya, ada kondensor sebagai pendinginnya, dan ada air yang masuk sebagai untuk mendinginkan uap yang masuk ke kondensor. Lalu langsung kita masuk ke prinsip dari destilasi tersebut. Saya akan menjelaskan melalui gambar ini. Prinsip dari destilasi. Yang pertama, destilasi ini memanfaatkan perbedaan rumus titik didih dari komponen yang akan dipisahkan, di mana dalam destilasi tersebut dilakukan pengukuran suhu sesuai dengan komponen yang akan dipisahkan. Setelah dilakukan pengukuran suhu, apabila suhunya sudah mencapai, dia akan mengalami penguapan. Penguapan itu masuk ke dalam kondensor lalu mengalami pendinginan secara serentak. Pendinginan itu berasal dari air yang masuk dan air yang keluar tadi. Air di sini berfungsi sebagai mendinginkan uap yang masuk ke dalam kondensor. Setelah uap itu masuk ke dalam kondensor dan suhunya setelah uap itu masuk ke dalam kondensor, lalu dia keluar dalam bentuk mencair dan berbentuk cairan seperti awalnya. Sudah jelas berarti ya. Kondensor di sini fungsinya sebagai pendingin, dan air yang masuk ini berfungsi sebagai yang akan mendinginkan uap yang masuk ke dalam tersebut. Yang akan mendinginkan uap yang masuk ke dalam kondensor tersebut. Air kran yang masuk dan air kran yang keluar tersebut harus selalu berganti supaya suhunya akan tetap dan merata. Lalu hasil dari destilasi tersebut ditampung oleh labu destilasi dalam bentuk cairan. Jadi ada yang kita bilang tadi, ada istilah dalam destilasi, destilat dan residu. Destilat tersebut sampelnya, yaitu komponen campuran dengan titik didih yang tinggi akan menetap. Di sini dia akan menetap, itu dinamakan destilat atau tidak mengalami penguapan. Lalu komponen dengan titik didih yang rendah akan menguap dan ditampung oleh labu destilasi tersebut dalam bentuk cairan. Berarti sudah jelas ya prinsip dari destilasi tersebut. Kita lanjut ke kesimpulan dari praktikum kimia organik 1 yang berjudul pemisahan alkohol pada air tape. Apabila dia campuran saya tarik kesimpulannya, apabila ia campuran homogen, maka dia tidak bisa dipisahkan melalui penyaringan biasa, melainkan dengan destilasi. Karena kalau dengan penyaring biasa otomatis campuran homogen itu akan turun semua. Sedangkan dengan destilasi ada proses-proses dan tahap yang harus dilakukan sehingga campuran homogen tersebut terpisah. Contohnya tadi air tape tersebut. Lalu ada tahapan destilasi. Tahapan destilasi itu ada 4. Ada destilasi sederhana, destilasi
fransinasi, destilasi uap, dan destilasi vakum. Yang kita lakukan dalam pemisahan alkohol pada air tape ini adalah destilasi sederhana karena perbedaan titik didihnya itu lumayan jauh. Berarti sudah jelas ya bagaimana cara kerja dari pemisahan alkohol, bagaimana cara kerja dari destilasi, dan bagaimana bagaimana cara kerja dari destilasi tersebut pada sampel air tapenya. Berarti sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang berbelit. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.